Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu cara untuk mengerjakan fungsi sudut trigonometri berbagai kuadran. Jadi, yang kita lihat di sini terdapat kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Isi dari kuadran pertama itu dari 0 derajat hingga 90 derajat. Isi dari kuadran kedua dari 90 derajat hingga 180 derajat. Isi kuadran ketiga dari 180 derajat hingga 270 derajat. Isi kuadran keempat dari 270 derajat hingga 360 derajat. Kuadran pertama, hasil semuanya itu positif, tidak ada yang negatif. Kuadran kedua, hasil yang positif hanya sin dan kosek, selebihnya adalah negatif. Kuadran ketiga, itu hanya tan dan kotan yang positif, selebihnya adalah negatif. Kuadran keempat, hanya cos dan sek yang positif, selebihnya adalah negatif. Untuk menentukan rumus dari kuadran kedua, itu adalah 180 dikurangi alfa. Untuk rumus kuadran ketiga, itu menemukannya dengan cara 180 ditambah alfa. Kuadran keempat dengan cara 360 dikurangi alfa. Setelah itu, kita harus mengetahui tentang rumus-rumus trigonometri terlebih dahulu. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ada sin, cos, tan, kotan, sek, dan kosek. Sin dari 0 adalah 0. Sin dari 30 adalah 1/2. Sin dari 45 adalah 1/2 akar 2. Sin dari 60 adalah 1/2 akar 3. Sin dari 90 derajat adalah 1. Cos itu kebalikan dari sin. 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Tan dari 0 adalah 0. Tan dari 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Tan dari 45 adalah 1. Tan dari 60 derajat adalah akar 3. Tan dari 90 derajat tak terhingga. Kotan adalah kebalikan dari tan. Tidak terhingga, akar 3, 1, 1/3 akar 3, 0. Lalu ada sek. Sek dari 0 derajat adalah 1. Sek dari 30 derajat adalah 2/3 akar 3. Sek dari 45 derajat adalah akar 2. Sek dari 60 derajat adalah 2. Sek dari 90 derajat adalah tak terhingga. Kosek adalah kebalikan dari sek. Tak terhingga, 2 akar 2, 2/3 akar 3, 1. Ya, kita lanjut ke contoh. Yang pertama adalah contoh dari sin 240 derajat. Oke. Kita lihat lagi. 240 derajat itu terdapat di 180 sampai 270. 240 terdapat di tengah-tengah 180 dengan 270. Terdapat di kuadran ketiga. Untuk menemukannya dengan cara rumus 180 ditambah alfa. Berarti 180 ditambah alfa. Oke. Untuk mencari alfanya, 180 ditambah berapa yang hasilnya 240. 180 ditambah 60
sehingga menemukan 240. 180 ini sudah kita tidak pakai. Yang kita pakai hanyalah 60-nya. Berarti yang dicari adalah sin dari 60 derajat. Yaitu, mari kita lihat sin dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Lalu kembali lagi kita lihat ke sininya. Di kuadran ketiga itu hanya tan dan kotan yang positif, selebihnya adalah negatif. Berarti sin 240 derajat atau sin 60 derajat itu hasilnya adalah negatif. Lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 adalah tan 300 derajat. Mari kita lihat. Di sini 300 itu terletak di antara 270 dengan 360 yang terdapat di kuadran keempat dengan cara rumus 360 dikurang alfa. Dari 360 dikurangi alfa. 360 dikurangi berapa yang hasilnya 300? Adalah 60. 360 sudah tidak terpakai, yang terpakai hanyalah 60. Berarti tan dari 60 derajat yaitu, mari kita lihat, tan dari 60 derajat adalah akar 3. Kita lihat di sininya hanya cos dan sek yang positif, selebihnya adalah negatif. Berarti hasil dari tan 60 derajat adalah negatif. Inilah contoh dari saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Terima kasih, semoga kalian mengerti.